Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini dan juga insyaallah barokah karena kita selalu dalam kesempatan yang insyaallah penuh barokah ini selalu mengkaji ilmu pengetahuan dengan membahas pertanyaan-pertanyaan sahabat kita di grup FB terkait diskusi masalah hukum-hukum fikih dan hukum-hukum yang lainnya. Baik, pada kesempatan ini sedikit akan kita bahas ya. Semoga ini nanti bahasannya menarik dan bisa bermanfaat bagi kita semua, yakni pembahasan terkait jawaban pertanyaan sahabat kita yang berada di grup FB, yakni grup FB-nya itu namanya diskusi hukum fikih, yang mana di sini sahabat kita nama FB-nya menamai Jaka Sembung. Sahabat kita bertanya, Assalamualaikum, izin bertanya, hukum perempuan pakai cadar wajib atau sunnah? Apakah wajah termasuk aurat di luar sholat? Nah, ini pertanyaannya ya, terkait masalah cadar. Apakah cadar ini dalam hukum Islam itu wajib atau sunnah, dan apakah wajah itu termasuk aurat ketika seseorang perempuan ini tidak melakukan sholat, di luar sholat konteksnya. Baik, kita akan membahas jawaban dari pertanyaan sahabat kita ini di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ya, di tepatnya di juz 41, yakni di halaman 134. Di sini dijelaskan, waqad ikhtalafa al-fuqaha fi kaunil wajhi auratun. Sesungguhnya para fuqaha di sini masih berbeda pendapat di dalam menghukumi wajah ini aurat atau bukan. Fadzahaba jumhurul fuqaha, dalam kurung al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah, bahasanya jumhur fuqaha dari kalangan Imam Abu Hanifah, Imam Maliki dan juga Imam Asy-Syafi'i, kemudian juga ulama di kalangan madhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan illa annal wajha laisa bi'auratin, bahwasanya wajah seorang perempuan ini adalah bukan aurat. Wa idza lam yakun auratan fa innahu yajuzu laha an tasturahu fatangtakiba. Maka jika konsekuensinya wajah perempuan itu adalah bukan aurat, maka bolehlah bagi perempuan itu antas turohu fatang takiba, yakni menutupinya dengan cadar, dan juga boleh membuka terkait muka wajah si perempuan ini. Kemudian di sini dilanjutkan walaha antakshifahu wala fala tang takiba, yakni bagi perempuan boleh ya untuk membuka wajahnya, dalam arti itu tidak menutupi wajahnya dengan cadar. Qala al-Hanafiyatu, yakni kalangan ulama di dalam madhab Imam Abu Hanifah berkata, tamna'ul mar'atu asyabah min kasfil wajhiha bainar rijal fi zamanina la li annahu auratun bal li khawfil fitnah.
yakni menurut madhab Imam Abu Hanifah di zaman kita ini sekarang wanita muda ya dilarang memperlihatkan wajah di antara laki-laki ya. La li'annahu auratun, bukan karena wajah itu sendiri adalah aurat, bukan, bal likhawfil fitnah, akan tetapi menutup muka bagi perempuan yang masih muda ya itu adalah untuk menghindari fitnah. Jadi apa namanya ya, dalam madhab Imam Abu Hanifah ini kalau perempuannya itu muda ya, maka perempuan tidak boleh menampakkan mukanya kepada laki-laki yang bukan mahram jelasnya ya. Ya wajah tersebut ya bukan karena dikatakan aurat, bukan, tapi untuk menghindari dari fitnah. Kemudian dilanjutkan, berbeda dengan madhab Hanafi ya, yakni madhab di kalangan ulama Imam Malik bin Anas berkata, waqala al-Malikiyah, madhab Imam Malik, ulama dalam madhab Imam Malik berkata ya, yukrahu intiqabul mar'ah, bahwasanya dimakruhkan bagi wanita memakai cadar. Artinya taghtiyatu wajhiha wa huwa ma yasilu lil uyun sawa'un kana fi sholatin aw fi ghairiha, yakni artinya menutupi wajah sampai mata ya, baik dalam sholat maupun di luar sholat, atau karena melakukan sholat, atau tidak karena hal itu tadi ya. Karena al-intiqabu fiha li ajliha aula li'annahu minal wuluwi ya, karena menurut kalangan ulama madhab Maliki perbuatan memakai cadar ya, memakai cadar sampai menutupi wajahnya sampai mata, baik dalam sholat ataupun di luar sholat, itu termasuk kategori al-wului ya, termasuk berlebih-lebihan dalam bertingkah. Kemudian di sini dilanjutkan, wa yukrahu an naqabu lirrijal min babi aula illa idza kana dzalika min adati qaumihi, dan lebih utama cadar itu juga dimakruhkan bagi laki-laki kecuali ketika hal itu merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya ya. Fala yukrah idza kana fi ghairi sholat wa amma fi sholat fa yukrahu, maka tidak dimakruhkan ketika di luar sholat, adapun dalam sholat maka dimakruhkan ya. Ini lebih dimakruhkan lagi bagi laki-laki ya, kecuali cadar itu bagi si laki-laki ini ya termasuk adat kebiasaan di masyarakat, maka ya tidak masalah bagi laki-laki menggunakan cadar menutup wajah ketika tidak sholat. Adapun kalau ketika sholat itu dimakruhkan bagi laki-laki menutupi wajahnya atau memakai cadar atau menutupi dengan apalah itu. Waqalu, dan mereka menyatakan berkata, yajibu ala sabah makhsiyatil fitnah syatru hattal wajhi wal kaifain idza kanat jamilatan aw yaksurul al-fasad. Mereka menyatakan dalam ulama kalangan madhab Imam Malik bahwa wajib menutupi kedua telapak tangan dan juga wajah bagi perempuan muda. Kenapa kok wajib di sini? Makhsiyatil fitnah, yang dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah. Hatta al-wajhi wal kaifain ya, jadi wajah dan kedua telapak tangannya ditutupi ya. Idza kana hamilatan ya, idza kanat jamilatan au yaksurul fasad, jika wanita tersebut ialah wanita yang cantik atau pada konteksnya itu pada masa itu maraknya kebejatan moral, maka wajib bagi perempuan untuk menutup mukanya dan juga kedua telapak tangannya ya, ketika perempuan itu masih muda, cantik, atau pada waktu itu marak kebejatan moral. Nah, ini menurut madhab Imam Malik. Kemudian di sini dilanjutkan juga, sedangkan di kalangan madhab Imam Syafi'i tadi adalah di kalangan ulama madhab Imam Malik. Sekarang kita lihat di kalangan ulama
madhab Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya wakhtalafa, ya, di dalam madhab Imam Syafi'i, wakhtalafa asy-Syafi'iyah fi tanaqqubil mar'ah, bahwasanya di dalam menyikapi masalah menutup muka dengan cadar ini, ya, di kalangan madhab Imam Asy-Syafi'i ini terjadi perbedaan pendapat. Faro'yun yujibun naqab 'alaiha. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya bahwa hukum memakai cadar bagi perempuan itu adalah wajib. Ini pendapat yang pertama mengatakan seseorang perempuan yang memakai cadar itu adalah hukumnya wajib di kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wakil ada juga yang mengatakan pendapat yang kedua, huwa sunnatun, orang perempuan yang memakai cadar itu hukumnya sunnah. Wakilah, dan ini pendapat yang ketiga lagi dari kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, mengatakan bahwasanya orang perempuan yang memakai cadar itu adalah huwa khilaful ula, itu hukumnya khilaful ula, ya, menyalahi hukum yang lebih utama lah intinya. Nah, di sini bisa kita pahami bahwasanya terkait masalah perempuan menggunakan cadar di kalangan ulama madzhabul arba'ah ini masih terjadi khilafiyah, yakni perbedaan pendapat di dalam menghukumi perempuan itu tadi memakai cadar, ya. Di kalangan mazhab Imam Syafi'i pun terjadi 3 pendapat, ya. Ada yang mengatakan wajib, kemudian ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan maksudnya hukumnya khilaful ula. Akan tetapi dari ketiga pendapat dari 3 pendapat ulama dari mazhab Syafi'i ini, salah satunya adalah yang paling muktamad, ya, dalam arti itu paling bisa dipegang, dipertanggungjawabkan pendapatnya adalah pendapat yang pertama, ya, yakni ketika konteksnya perempuan ini adalah berkaitan dengan pandangan pihak lain, ya, maksudnya menghindari atau ketika berkumpul dengan orang laki-laki lain yang bukan mahramnya, ya, maka semua badan termasuk kedua telapak tangan dan juga wajah itu adalah aurat. Nah, sehingga konsekuensinya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i di sini seorang perempuan itu wajib menutupi kedua telapak tangan dan juga memakai cadar untuk menutupi wajahnya, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Hawashi Asyarwani wal Ubad ala Tufatil Mukhtar bi Syarhil Minhaj di jilid yang kedua. Di sini dijelaskan bahwasanya di halaman 264 dikatakan bahwasanya annalah salah satu auratin, bahwasanya bagi perempuan ini ada 3 aurat, ya, 3 model aurat. Auratun fi sholat wa huwa ma taqaddama. Kalau masalah aurat perempuan ketika sholat itu sudah dijelaskan, ya, dalam kitab ini. Wa auratu bin nisbati li nadril ajanibi ilaiha jami'u badaniha hatta al-wajhi wal kafain 'alal mu'tamad. Nah, tapi kalau aurat seorang perempuan ketika dihubungkan dengan pandangan laki-laki lain yang bukan mahram, maka semua badan, semua anggota tubuh perempuan itu adalah aurat, hatta al-wajhi wal kafain, hingga wajah dan juga kedua telapak tangan itu juga aurat, 'alal mu'tamad, menurut pendapat yang muktamad. Nah, ini sedikit pembahasan terkait jawaban pertanyaan sahabat kita yang berada di FB terkait masalah cadar, ya, atau masalah wajah perempuan itu aurat atau bukan, ya. Jadi intinya memakai cadar dalam madhab ini, ya, dalam madhab madzhabul arba'ah ini masih terjadi khilafiyah. Kalau seumpamanya untuk menekan fitnah atau konteksnya pada masa tersebut terjadi kebejatan moral,
maka konsekuensinya bagi seorang perempuan wajib memakai cadar ya wajahnya. Nah ini kalau dalam madhab Syafi'i yaitu tadi terbagi menjadi 3 pendapat, akan tapi yang pertama pendapat yang menghukumi wajib adalah pendapat yang mu'tamad, dapat dipegang dan dapat dijadikan landasan. Alhamdulillah, ini sedikit pembahasan yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.